Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya dari kampus Universitas Sarana Informatika. Saya prodi dari Sistem Informasi semester 3. Oke, sebelum bertanya kepada Bapak, saya ingin menjelaskan apa itu pentingnya sistem informasi dalam suatu bidang usaha. Jadi, sistem informasi itu melibatkan pengembangan, penerapan, dan pengelolaan sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dan ada beberapa aspek yang penting dalam bidang suatu usaha, yaitu satu, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan informasi yang akurat dan relevan. Contohnya seperti saya narasumberkan Bapak. Yang kedua adalah pengelolaan data. Penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, seperti laporan dan analisis. Tiga, penyimpanan informasi. Memastikan data disimpan dengan aman dan mudah diakses. Menggunakan database dan sistem penyimpanan lainnya. 4. Distribusi informasi. Menyampaikan informasi kepada pengguna yang membutuhkannya melalui berbagai saluran seperti dashboard, laporan, atau aplikasi mobile. 5. Keamanan dan privasi. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga privasi pengguna. 6. Manajemen proyek. Mengelola proyek pengembangan sistem informasi dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 7. Dukungan dan pemeliharaan. Menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem agar tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, jadi itu adalah beberapa sistem atau aspek-aspek yang penting dalam satu bidang perusahaan. Nah, sebelum lanjut bertanya, saya ingin menanyakan dulu. Ngomong-ngomong, ini dengan Bapak siapa ya? Apakah Bapak boleh menjelaskan diri Bapak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asraf Rastanjani. Saya tinggal di Karawang. Lalu saya sekarang berumur 30 tahun. Ya, di umur 30 tahun ini, Bapak kira-kira menjalani usaha apa ya, Pak? Di umur 30 tahun ini saya sedang mengajarkan usaha konter. Jadi saya sudah membangun konter ini sudah selama 5 tahun lamanya. Alhamdulillah usahanya maju dan ya banyak inilah pahit manisnya sedikit. Kira-kira udah berapa lama tuh, Pak, kendala itu terjadi? Ya kendala itu nggak bisa kita prediksikan ya. Kadang datang tiba-tiba, kadang juga ya pergi tiba-tiba gitu. Ya kendalanya seperti kalau counter ini tuh kendalanya yaitu kadang suka kehabisan kayak stok voucher atau kartu apa namanya kartu perdana gitu. Dan juga kan di sini kita pakai aplikasi untuk membeli pulsa dan kuotanya. Oke, setelah penjelasan biodata Bapak, apakah boleh saya lanjut bertanya? Boleh. Oke, Pak, saya ingin bertanya nih, mengapa usaha sistem informasi itu penting, Pak? Mengapa usaha sistem informasi itu penting ya? Ya. Itu usaha sistem informasi itu sangat penting sekali ya, karena membantu dalam konter saya ini ya, perusahaan konter saya ini ya. Lalu pengambilan keputusan yang lebih baik, untuk dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan analisa data yang mendalam untuk memahami pasar dan pelanggan, agar banyak pelanggan yang berdatangan ke counter tersebut gitu, counter ini. Kira-kira Bapak kan di konter tuh ya, apa aja, Pak, yang Bapak usahakan itu, yang Bapak jual untuk produknya? Di counter. Iya. Kalau untuk di counter ini seperti kayak ada banyak aksesoris HP, lalu seperti handset, terus pengaman HP, power bank dan lain-lain banyaknya. Dan juga kayak tempered glass atau banyak lah. Ini pertanyaan kedua ya, Pak. Oke. Bagi sebuah usaha nih, Pak, yang konter ini Bapak kan ya,
Apa saja sih Pak komponen utama dari sistem informasi itu? Komponen utamanya itu dari sistem informasi ini itu meliputi hardware ya, perangkat keras, perangkat lunak, software dan prosedur dan penggunanya ya, people, orang. Jadi kita perangkat keras ini seperti HP ya, HP untuk membeli pulsa, menjual pulsa gitu dari suatu aplikasi ya. Terus perangkat lunaknya juga datanya, data bagaimana cara kita mendatakan suatu informasi tersebut agar kita itu paham bagaimana cara memakai aplikasinya. Lalu kita prosedurnya juga seperti ya tadi yang saya ucapkan, lalu penggunanya itu orangnya, karena kalau tidak ada pengguna tidak akan bisa dipakai. Oke, lanjut ya Pak ya. Boleh. Lalu bagaimana Pak tuh cara mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dalam bidang usaha itu? Oke, caranya yaitu untuk mengimplementasikan sistem informasi yang efektif ini, yaitu langkah-langkahnya meliputi analisis kebutuhan tersebut ya, kebutuhannya apa saja, yaitu perencanaannya bagaimana agar berjalan dengan lancar, yaitu pengembangan, kita mengembangkan lagi aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu pengujiannya juga apakah aplikasi itu layak atau tidaknya untuk digunakan. Lalu pelatihan pengguna, kita juga melatih karyawan counter di sini agar lancar dalam suatu mengoperasikan aplikasi tersebut, dan pemeliharaan sistemnya agar tidak terkena dari hack-hack. Kan sekarang banyak banget nih, kayak kita sudah mengisi saldo untuk kita jual tapi tiba-tiba hangus gitu, entah kemana itu, wallahu alam, saya juga tidak tahu, mungkin dari aplikasinya yang curang atau bagaimana ya, karena itu saya sudah sering banget kendalanya seperti itu. Lanjut ya Pak. Oke. Apa tantangan yang dihadapi dalam usaha Bapak? Tantangannya ya tadi, contohnya kayak menghambat kita jadi usaha ya, kayak aplikasinya itu bermasalah saat kita ada yang beli, nih orang, kita ingin mengoperasikan aplikasi tersebut, nah itu kendalanya. Lalu tantangan dalam usaha ini juga, sistem informasi ini juga dalam counter ini ya, yaitu bisa meliputi keamanan datanya juga, karena banyak banget nih keluhan-keluhan dari karyawan, datanya yang bocor dari sini banyak banget, tiba-tiba saldonya hangus, entah kemana nggak tahu, karena mungkin aplikasinya atau bagaimana. Terus resistensi dan pengguna untuk beradaptasi dengan teknologi ini. Jadi banyak juga nih orang yang karyawan baru yang masih banyak bertanya-tanya, Pak bagaimana cara memakai aplikasi ini, mengoperasikannya, saya kurang ngerti Pak, tolong Pak. Tuh Pak, ada yang tanya nih Pak, dia pengen beli kuota atau pulsa dengan cara seperti ini, bagaimana ya Pak, saya tidak tahu. Nah seperti itu tantangannya juga. Lalu kebutuhan untuk terus memperbarui sistemnya agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi kita itu kalau ada perbaruan sistemnya dari perusahaannya, jadi dikembangkan lagi gitu. Jadi konter kami juga eh, bekerja sama dengan perusahaan IMT gitu namanya ya. Saya bekerja sama dengan itu agar karena sudah banyak juga ya yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dari yang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya.